Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mau sapa yang wisuda dulu. Selamat pagi teman-teman wisudawan. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswa baru di STH Jentera, halo. Dan tentunya selamat untuk terutama Mas Arief mungkin, Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan semua tim di Jentera yang saya tahu pasti semua kerja kerasnya, semua komitmennya yang luar biasa untuk pendidikan hukum itu rasanya paling tidak paling terbayar gitu ya di momen-momen seperti ini. Jangankan untuk teman-teman Jentera, untuk saya pun hadir di momen-momen pelepasan, hadir di momen-momen penyambutan itu selalu jadi pengalaman yang luar biasa sebagai pendidik. Dan di sini juga pasti ada pendidik di rumah, ada orang tua dari wisudawan ataupun mahasiswa baru. Tentu selamat yang juga sama besarnya kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengantarkan adik-adik kita untuk sampai ke titik ini. Saya tahu hari ini sebetulnya perayaan dari begitu banyak upaya-upaya kecil, upaya-upaya harian yang kita lakukan, dan terutama tentu upaya-upaya komitmen kemandirian yang juga ditunjukkan oleh para mahasiswa baru maupun para wisudawan. Pada saat dihubungi untuk bicara di sini, terus terang saya berpikir keras apa yang bisa saya berikan sebagai inspirasi, karena dalam kenyataannya sehari-hari justru saya itu dapat banyak sekali inspirasi dari Jentera sebagai institusi, dari cerita-cerita tentang apa yang dilakukan oleh mahasiswa Jentera, dampak dari lulusannya, maupun dari apa saja perubahan-perubahan di dunia hukum yang sebetulnya diupayakan oleh para pendiri di Jentera. Tapi kalau diminta untuk mencari satu kata kunci yang mungkin buat saya yang ada di luar itu paling menggambarkan ekosistem ini, itu sebetulnya integritas, teman-teman. Dan sebagai pendidik, saya tahu betul di antara segala macam kompetensi, integritas itu salah satu yang paling sulit. Kalau tidak bisa dibilang ya memang betul-betul yang paling sulit gitu ya, bukan salah satu untuk ditumbuhkan di individu. Kenapa? Karena integritas itu kompetensi yang amat sangat kompleks. Itu bukan hanya tentang kemauan seseorang untuk berintegritas, tetapi juga amat sangat berkait dengan kompetensi-kompetensi yang lain. Kita bicara bahwa di masa depan, semua lulusan dari institusi pendidikan apapun itu harus punya kemampuan untuk berkolaborasi. Udah basi kali ya, eranya era kolaborasi. Tetapi lagi-lagi sebetulnya di situ kompetensi dasarnya adalah integritas. Berkolaborasi untuk tujuan apa? Apakah kita menunjukkan integritas pada misi kita sebagai pribadi atau misi kita di dalam organisasi? Karena tentu tujuannya bukan hanya kolaborasi, tapi kolaborasi yang berintegritas, kolaborasi yang sesuai dengan nilai-nilai. Anda mau bilang kompetensi apapun, orang bilang untuk bisa survive di masa depan, di era digitalisasi dan sebagainya, butuh agility, butuh kemampuan untuk refleksi. Lagi-lagi itu amat sangat berkait dengan integritas. Tadi saya sempat diskusi sama Mbak Bibip sama Mas Rival sebelum masuk di sini. Orang-orang yang berintegritas adalah orang-orang yang paling reflektif sesungguhnya. Kalau nggak percaya, lihat contoh kebalikannya. Orang-orang yang kita bilang nggak berintegritas, itu adalah orang-orang yang paling tidak reflektif, gitu ya. Kita udah sibuk mempertanyakan, kita udah gelisah melihat apa yang dilakukan, dampak dari pilihan-pilihannya, mereka rasanya baik-baik saja gitu kan, karena nggak punya kemampuan reflektifnya. Orang-orang yang ada di ekosistem Jentera dengan tingkat integritas yang tinggi, itu saya yakin akan jadi lulusan-lulusan yang bukan cuma sekedar dapat ijazah gitu ya, tetapi betul-betul lulusan yang pada akhirnya bisa berkontribusi. Dan uniknya, saya punya pengalaman teman-teman, membangun lembaga pendidikan yang katanya aneh gitu ya, sekian puluh tahun yang lalu. Dan sampai sekarang pun
Itu saya yakin kalau orang dengar tentang Sekolah Tinggi Hukum Jentera, itu pasti masih banyak yang merasa ini sesuatu yang aneh gitu ya. Saya yakin 9 tahun betul ya Mas Arya ya, 9 tahun yang lalu pada saat ini dimulai, itu banyak yang mempertanyakan. Setelah 9 tahun dengan 5 angkatan lulusan, mungkin pertanyaannya nggak berkurang, tetapi malah jadi jauh lebih banyak. Tetapi pada akhirnya ekosistem pendidikan Indonesia, terutama pendidikan tinggi, itu justru sangat amat butuh contoh-contoh praktek baik dan inovasi-inovasi seperti ini. Dunia pendidikan kita itu isinya sebagian besar adalah orang-orang yang pro status quo. Itu kutukannya dunia pendidikan, teman-teman. Betul kutukan. Karena apa? Karena sebagian besar orang yang memilih buka sekolah, buka kampus gitu ya, adalah orang-orang yang berhasil di dunia itu. Jadi pada saat masuk ke dunia pendidikan, memikirkan konsep kurikulum, memikirkan konsep seleksi gitu ya, memikirkan proses belajar mengajar, tidak terbayang bahwa yang dibutuhkan adalah transformasi. Tidak terbayang bahwa yang dibutuhkan adalah cara-cara yang inovatif, yang mungkin dianggap aneh tadi dan dipertanyakan. Nah, Jentera sebagai bukti praktek baik, itu saya yakin bisa melakukan praktek baiknya dengan konsisten justru karena integritas tadi. This is an institution yang practice what they preach. Dan itu tuh langka sekali. Langka sekali dalam konteks individu pun langka gitu ya. Kita punya integritas dalam pilihan-pilihan pribadi kita, itu pun susahnya luar biasa ya, teman-teman. Hidup sesuai dengan nilai kita. Nah, bayangkan dalam perahu seperti Jentera, dalam institusi seperti ini. Karena itu teman-teman sebetulnya beruntung sekali. Beruntung sekali karena ditemukan gitu ya oleh Jentera dalam proses seleksi yang saya yakin sejak awal sangat amat mementingkan integritas ini. Jadi nggak kebetulan teman-teman yang mahasiswa baru ada di sini dan kemudian tumbuh bertahun-tahun dalam dunia pendidikan tinggi yang juga mempraktekkan nilai-nilai ini. Itu kemewahan yang luar biasa, kemewahan yang jauh lebih berharga, jauh lebih bermakna buat masa depan di profesi, masa depan kita sebagai pribadi, lebih dari kemewahan fasilitas, lebih dari kemewahan-kemewahan lain pada saat kita mendefinisikan kualitas pendidikan. Saya amat sangat berterima kasih bahwa eksperimentasi ini jadi eksperimentasi yang konsisten, menghasilkan lulusan-lulusan yang saya yakin juga pada akhirnya akan membawa perubahan, bukan hanya untuk dunia hukum, tetapi juga mudah-mudahan dunia pendidikan. Yang terakhir saya mau titip boleh ya, titip harapan. Sebagai pendidik, kalau kita bicara ekosistem pendidikan itu sebetulnya bukan ekosistem yang taat hukum, teman-teman. Jadi ekosistem pendidikan itu banyak sekali isu-isu yang berkait dengan paradigma, berkait dengan ideologi, di mana definisi tentang pendidikan itu sendiri pun belum kita sepakati sebagai bangsa. Pendidikan itu apa? Apakah pendidikan harusnya market driven? Apakah pendidikan itu tanggung jawab negara? Bentuk kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan di pendidikan itu yang ideal seperti apa? Bahkan ideologi-ideologi yang sangat mendasar, yang untuk banyak negara itu perdebatannya sudah selesai sekian puluh atau sekian ratus tahun yang lalu, di ekosistem pendidikan Indonesia itu masih terus-menerus, saya mau bilang sering diperdebatkan, sayangnya enggak juga gitu ya. Kalaupun diperdebatkan di permukaan dan tidak ada yang mempertanyakan prinsip-prinsip yang fundamental tadi. Harapan saya, teman-teman mahasiswa Jentera, lulusan-lulusan Jentera, itu bisa jadi advokat untuk pendidikan juga. Karena tanpa diskusi tentang ideologi yang mendasar ini, maka semua transformasi, perubahan, perbaikan yang kita upayakan, itu bukan saja tidak akan bisa terimplementasi di lapangan, tetapi juga bahkan sejak di level pembuatan peraturan dan kebijakan pun, itu tidak akan pernah konsisten. Dalam banyak konteks ekosistem ini juga ekosistem yang masih punya banyak sekali tantangan, teman-teman.
Saya bisa kasih banyak banget contohnya. Tapi sesederhana konsep wajib belajar, pembiayaan pendidikan, itu masalah yang lagi-lagi sudah puluhan tahun merdeka sampai sekarang belum ada solusinya. Hanya jadi masalah yang berulang dari satu rezim pemerintahan ke pemerintahan yang lain. Kita punya banyak sekali isu di pendidikan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, pendidikan disabilitas. Aksesnya, kualitasnya, kesenjangan untuk teman-teman disabilitas itu makin lama makin besar. Isunya isu apa? Isu hukum juga, isu ideologi, isu paradigmanya. Tadi kalau market driven cuma sedikit kok yang tunanetra. Buat apa negara menyediakan pendidikan itu? Tapi ada tanggung jawab, ada cita-cita tentang kesetaraan, yang lagi-lagi kalau diomongin di pendidikan saja, tidak dapat bantuan, tidak dapat dukungan, dan digerakkan oleh teman-teman ahli hukum, nggak akan bisa orang-orang pendidikan seperti saya keluar dari lingkaran dan kutukan tadi. Kita punya banyak isu berkait dengan misalnya korupsi di ekosistem pendidikan. Yang seharusnya jadi contoh, yang mempraktekkan integritas tadi, malah justru jadi pembelajaran tentang bagaimana melakukan kecurangan. Sementara sekali lagi teman-teman beruntung sekali tumbuh di institusi di mana tadi dengan seleksi dengan seleksi, dengan proses asimilasi yang terus-menerus, ini adalah kumpulan orang-orang dengan integritas. Di luar sana, di ratusan ribu sekolah, 4.000-an kampus dan sebagainya, ini langka. Gimana caranya memperbesar skala dari apa yang dilakukan di Jentera untuk kemudian jadi contoh untuk semua aktor, semua peran di pendidikan. Isu yang spesifik di pendidikan tinggi, kriminalisasi, ketidakbebasan akademik, itu isu pendidikan, tapi itu isu hukum juga. Dan mudah-mudahan kita semua bisa terus berkontribusi sesuai dengan profesi kita masing-masing, sesuai dengan keahlian kita masing-masing, dan sesungguhnya ini ujian kolaborasinya. Saya sering bilang semua murid, semua guru, karena saya tahu betul dunia pendidikan itu tidak bisa diperbaiki oleh orang-orang pendidikan. Jadi mudah-mudahan harapan ini bukan harapan yang berlebihan. Biasanya sih kalau saya titip harapan ke Mas Arief, Mas Arya, Bapak dan Ibu semua di sini itu melampaui harapan biasanya. Jadi kalau kali ini titip agenda lewat pidato ini, saya sangat yakin bahwa kita akan melihat makin banyak upaya-upaya yang dilakukan Jentera, tentu untuk kebaikan, untuk kualitas yang makin baik bagi mahasiswa, bagi lulusannya, tetapi juga lagi-lagi berkontribusi, mengagregasi praktek-praktek baik ini untuk memberikan manfaat bagi ekosistem pendidikan Indonesia yang lebih sadar dan taat hukum dan menghormati prinsip-prinsip pendidikan. Karena pendidikan itu hak asasi semua dan setiap orang. Terima kasih teman-teman sudah didengarkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat sekali lagi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.